Kemendikbudristek RI, Pak Temo Ismail, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Pak Ronianto, beserta jajaran, yang saya hormati Kepala BKPSDM, yang saya hormati tim ASN Peduli Guru Honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yang saya banggakan para peserta kegiatan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara persiapan dan penguatan rekrutmen ASN P3K Guru bersama pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun 2023 dalam kondisi sehat dan penuh semangat seperti saat sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cirebon, saya menyambut baik dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini yang dirancang oleh Forum Guru Honorer Non-PG bekerjasama dengan tim ASN Peduli Guru Honorer di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dalam rangka mempersiapkan diri untuk menguatkan mental dan membangun semangat kembali untuk menghadapi pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon formasi tahun 2023. Perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023 ini berdasarkan ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI dengan mengedepankan prinsip objektif, transparan, serta tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Yang terpenting dari semuanya bahwa seleksi ini tidak dipungut biaya apapun. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengimbau kepada seluruh calon peserta ujian agar tidak mudah percaya terhadap siapapun atau oknum-oknum tertentu, baik mengatasnamakan perorangan maupun lembaga yang menjanjikan dapat meloloskan menjadi ASN P3K di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dengan imbalan tertentu. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya tegaskan bahwa yang akan diterima menjadi ASN P3K di Kabupaten Cirebon tahun 2023 ini benar-benar merupakan peserta terbaik dari hasil seleksi akan diselenggarakannya oleh pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan semua pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan ini sehingga bisa berjalan lancar dan sesuai dengan sasaran tujuan yang kita harapkan. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Minggu 12 November 2023, persiapan dan penguatan rekrutmen ASN P3K Guru Kabupaten Cirebon secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan pada kita dalam mewujudkan cita-cita yang kita harapkan. Amin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Dr. Andes Haji Imran Rosadi MAG telah memberikan sambutan sekaligus pembukaan untuk persiapan dan penguatan rekrutmen P3K Guru Kabupaten Cirebon tahun 2023. Kita beri plus sekali lagi. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal GTK Kemendikbudristek RI terkait kebijakan Kemendikbud tentang rekrutmen P3K Jabatan Fungsional Guru. Kepada Bapak Temu Ismail SPD MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin, bisa dimonitor suara saya, Mbak? Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oh, baik. Sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bupati Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Dr. Imran Rosadi, MAG,
Ya. Salam hormat, sehat selalu Bapak. Salam, Pak. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, dan juga Kepala BKSP SDM Kabupaten Cirebon beserta jajaran, dan tentunya seluruh panitia yang kami hormati, dan tentunya Bapak Ibu guru yang saat ini hadir dengan berbagai status yang ada. Tentunya wajib kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat hidayahnya. Kita masih diberi nikmat sihat, panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita dan juga melaksanakan tugas-tugas lainnya serta menghadiri pertemuan saat ini dalam rangka penguatan maupun langkah strategis yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu dalam rangka menghadapi seleksi ASN P3K Guru yang sebentar lagi akan dimulai. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih ini kepada Pak Bupati, Pak Dr. Nur Sadi, yang telah berkenan memberikan kesempatan program kegiatan kepada guru-guru honor, status guru honor yang memang saat ini akan melaksanakan seleksi ASN P3K dengan berbagai status yang ada. Tentunya hal ini tidak semua pimpinan memperhatikan konsen betul terhadap dunia pendidikan, khususnya SDM-nya, yaitu khususnya guru, yang memang menjadi agent, menjadi tombak awal dalam langkah pengembangan peningkatan mutu pendidikan. Yang berikutnya, mohon izin nih Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, memang Pak Muhammad Jen itu sering menghubungi kami beberapa hal untuk konsultasi, dan beberapa waktu yang lalu minta waktu untuk bisa meluangkan, untuk bisa kita mendiskusikan, menyemangati bagi Bapak Ibu guru yang saat ini akan melaksanakan seleksi ASN P3K Guru. Mungkin bisa dibantu Mas Nugroho atau Mbak Putri untuk paparannya. Sambil menunggu Mas Nugroho atau Mbak Putri menyampaikan atau memaparkan paparannya, bahannya Bapak sekalian, bahwa hampir bisa dikatakan 17 tahun pengadaan guru melalui JPNS dengan berbagai usulan, berbagai program, belum bisa memenuhi secara keseluruhan kebutuhan guru-guru di sekolah negeri. Mulai tahun 2004, 2005, sudah ada program pemerintah dulu guru bantu yang diseleksi oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan di Pemdanya, digaji oleh pusat dan terselesaikan, semuanya bisa diangkat menjadi ASN PNS, JPNS. Ada beberapa memang yang di DKI Jakarta dengan berbagai pertimbangan masih ada yang belum terangkat waktu itu. Yang kedua di tahun 2011-12 ada seleksi, tetapi memang tidak mencukupi, hanya sedikit sekali formasi yang ditetapkan. Di tahun 2015 dan 2017 kita lakukan lagi dulu seleksi CPNS kategori 1 yang sudah terdata dalam data Dapodik BKN waktu itu, dan menyelesaikan yang K2 kategori 2. Nah, di tahun 2015-2017 juga kita rekrut lulusan-lulusan SM3T yang kita didik dalam LPTK
melalui PPG Prajabatan waktu itu. Setelah selesai, mereka kita tempatkan di daerah-daerah 3T. Nah, di tahun 2017 juga kita menyelesaikan yang kategori 2. Tapi memang kebutuhan guru masih banyak sekali kekurangannya. Bapak, mohon izin suaranya tidak terdengar, Pak. Sepertinya ada gangguan dari sana, Pak. Iya. Baik. Mohon izin, sekalian. Alhamdulillah. Ya, Halo. halo. Iya, Pak. Sudah terdengar. Alhamdulillah, Ya. disambung kembali. Mohon izin Pak Bupati, sekalian. Tidak apa-apa, Pak. Jadi di eranya Mas Menteri, Mas Anwar Makarim, dengan melihat kebutuhan guru di lapangan yang memang cukup besar kebutuhannya, sementara kita ingin meningkatkan kualitas mutu pendidikan, sehingga berkoordinasi dengan Kemenpan RB, dengan BKN, Kemdagri, Kementerian Keuangan, dan tentunya Bappenas, dan juga Kemenko PMK untuk bisa mengusulkan dan tetapkan formasi 1 juta guru. Nah, dengan berbagai proses yang ada, bersama-sama dibentuk Panitia Seleksi Nasional, Panselnas, terseleksilah dari sekian banyak guru-guru yang ada menjadi ASN P3K. Nah, di tahun 2023, Bapak sekalian, bisa dilanjut Mas, SD-nya Mas, bahwa kenapa kok kita sampai menginginkan memenuhi kebutuhan guru yang ada. Karena memang saya sampaikan di awal bahwa guru dan tenaga kependidikan, khususnya guru, merupakan tombak awal dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran sehingga berdampak kepada mutu pendidikan. Nah, visi besar kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan guru, Bapak sekalian, dengan berbagai mekanisme apapun, dengan CPNS, dengan ASN P3K. Nah, tapi karena saat ini Undang-Undang ASN keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan berbagai formasi ASN yang ada, baik di lembaga, kementerian, dan kementerian, itu memang saat ini untuk melalui CPNS sangat terbatas sekali. Nah, hanya kemungkinan besar bisa kita lakukan dengan melalui pemenuhan ASN P3K. Nah, yang mana Bapak sekalian kaitannya dengan mengisi kebutuhan guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas tentunya bisa memberikan layanan karena secara tepat waktu dan juga kaitannya dengan status yang ada tentunya akan memberikan jaminan perolehan penghasilan sehingga berdampak kepada kesejahteraan dan memberikan berbagai hak yang ada di dalam undang-undang yang ada. Dari mulai penghargaan, perlindungan, dan tentunya itu secara berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak-hak yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saat ini kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan memang belum bisa berjalan secara optimal. Tetapi di era saat inilah
benar-benar terbesar kaitannya dengan rekrutmen ASN dengan kuota yang hampir 1 juta. Yang saat ini sudah hampir bisa terisi 50% lebih. Nah, yang berikutnya, Bapak sekalian, kenapa hal ini bisa kita lakukan? Yang pertama, Bapak sekalian, dalam rangka rekrutmen guru ASN itu memang dilakukan secara terpusat karena memang untuk bisa menjamin seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa hal ini hanya Bapak Ibu guru sendiri yang menentukan. Bukan kami, bukan Pak Bupati, bukan Kepala Dinas, bukan kami yang di kementerian individual, tetapi hal ini adalah Bapak Ibu sendiri karena dibentuk panitia nasional. Nah, kenapa saat ini masih ada guru-guru yang statusnya honor? Saya sampaikan di awal tadi, karena memang keterkaitan dalam hal pemenuhan kebutuhan guru itu dengan berbagai moda belum terpenuhi secara utuh. Nah, yang berikutnya, Bapak sekalian, bahwa rekrutmen guru ASN yang dilakukan secara terpusat itu karena memang kita akan mengontrol berbagai aspek yang ada, baik dari aspek kebutuhan seleksinya sampai penempatan yang memang dibutuhkan. Karena berbagai proses pengalaman yang ada beberapa memang antara seleksi sampai dengan penempatan, baik persnya yang sudah dinyatakan lulus, kadang-kadang tidak sesuai, sehingga itulah yang kita lakukan. Nah, yang berikutnya, kenapa sampai saat ini masih ada guru yang statusnya guru honor? Kami sampaikan tadi beberapa hal. Di satuan pendidikan, dengan adanya rekrutmen ASN P3K, ASN CPNS waktu itu, yang memang tidak bisa dilakukan secara bulan, secara periodik. Contoh begini, Bapak Ibu guru pensiun, PNS pensiun, yang kelahiran Januari, itu akan pensiun di bulan Februari tanggal 1. Yang lahir di bulan Februari akan pensiun di tanggal 1 Maret, dan seterusnya. Sementara seleksi ASN CPNS maupun yang P3K itu kan periodiknya kadang-kadang panjang prosesnya. Nah, sehingga tidak mungkin, apalagi yang waktu dulu belum adanya pengangkatan ASN P3K, setiap saat guru bisa pindah. Ada proses pindah pasti terjadi. Ada juga mungkin yang meninggal. Hal tersebut dikarenakan memang ada juga yang pensiun. Nah, ini prediksi waktu itu yang kita tidak bisa menentukan sinerginya antara penyiapan guru ASN-nya dengan yang pensiun tadi, karena periodiknya masih sangat jauh sekali. Nah, sehingga yang kami lakukan, Bapak sekalian, tentunya mendata, mengusulkan, merencanakan bagaimana dalam kaitannya kita menyiapkan calon-calon gurunya yang akan menggantikan guru yang pensiun, itu nantinya bisa terpenuhi sepanjang masa atau sepanjang waktu. Lebih fleksibel, kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya, Bapak sekalian, kaitannya rekrutmen guru ASN yang dilakukan secara terpusat, ini memang ada hal-hal yang memang kita perlu kontrol, dan juga kaitan dengan formasi yang ada, karena sesuai dengan Undang-Undang Pemda yang ada dan juga dalam Undang-Undang ASN, kaitannya dengan pengusulan formasi itu oleh PPK-nya, yaitu Bapak Bupati, Wali Kota maupun Gubernur, maupun pimpinan lembaga kementerian yang terkait.
Nah, dengan adanya pembagian kewenangan bahwa pendidikan dasar ada di kabupaten kota, menengah dan LP di provinsi, yang menjadi PPK berarti untuk pendidikan dasar Bapak Ibu Wali Kota Gubernur, untuk Bapak Ibu Bupati Wali Kota, dan untuk yang pendidikan menengah dan luar biasa itu adalah Bapak Ibu Gubernur. Nah, ini yang tentunya menjadi juga penyebab kenapa usulan yang memang sebetulnya bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang ada, belum seutuhnya dari masing-masing PPK mengusulkan sesuai dengan kebutuhan perencanaan yang ada. Yang berikutnya, Bapak sekalian, kalau kita melihat data bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru di satuan pendidikan negeri atau sekolah negeri itu adalah 2,1 juta guru untuk memenuhi. Nah, bisa dilihat datanya saat ini yang berstatus ASN itu yang nomor 1, Bapak sekalian, yang ada di dalamnya ada PNS, ada P3K, itu sudah ada 1,2, 1.294.422, hampir 56%. Di dalamnya termasuk P3K yang direkrut di tahun 2021. Tetapi di dalamnya, Bapak sekalian, itu juga ada kelebihan, hampir 41. Kelebihannya maksudnya bagaimana? Ada beberapa satuan pendidikan sekolah yang sebetulnya kebutuhan guru satu bidang tertentu, satu maper tertentu, itu hanya 1-2 orang, tapi di sana ada guru-guru yang melebih. Nah, tertumpuk di sananya, hampir 41.000. Nah, yang kedua, di tahun 2022 sudah terekrut kembali ASN P3K sebanyak 250.432, 11%. Itu sudah masuk untuk memenuhi kebutuhan yang 2,1. Nah, yang berikutnya Bapak sekalian, kaitannya dengan kondisi yang ada saat ini, sekolah-sekolah yang kekurangan guru ASN statusnya itu sudah ada. Di dalamnya adalah 363.760 yang sudah melaksanakan tugas pembelajaran, pembimbingan, atau sebutannya adalah guru non-ASN. Nah, tetapi Bapak sekalian, kalau kita lihat total guru non-ASN yang ada di seluruh Indonesia, untuk memenuhi yang kebutuhan 2,1 yang saat ini ada, itu adalah 529.770. Nah, yang sudah melaksanakan tugas 363, sehingga kelebihan lagi di dalamnya 166.000. Nah, karena apa? Ada sekolah-sekolah yang numpuk gurunya dalam bidang-bidang tertentu. Yang dibutuhkan gurunya matematika hanya 2, tapi di satuan pendidikan tersebut atau sekolah tersebut ada 4 gurunya. Di SD saja Bapak sekalian ada data, hanya ada 12 rombongan belajar atau kelas, di dalamnya ada 16 guru kelasnya. Ini dengan berbagai alasan, karena memang di sana ada guru yang ibu-ibu mengikuti tugas suami dan tidak ada sekolah lagi di sana, dan berbagai macam yang ada. Nah, itulah kelebihan yang ada. Dan yang berikutnya, Bu sekalian, dari jumlah total guru 2,1 tadi, kalau kita melihat angka 1, angka 2, angka 3 tersebut, kita masih kekurangan 254.177, hampir 11%. Hampir 11%. Nah, untuk bisa memenuhi ini, Bapak sekalian, sudah ada calon-calonnya. Yang mana? Yang tadi nomor 1, yang kelebihan 41.284. Itu tentunya harusnya bisa didistribusikan. Sekolah-sekolah yang membutuhkan. Yang kedua, guru non-ASN yang kelebihan juga di beberapa tempat. Kita tahu sekalian, ada data juga. Ada satu sekolah SD
yang harusnya dia punya 6 rombongan kelas itu ada 6 guru kelas, ada 1 kepala sekolah, ada 1 guru PJOK, ada 1 guru agama. Tetapi kenyataannya dalam pendataan yang ada di Dapodik, ada guru di sana yang sudah melaksanakan honor di dalamnya. 2, ada yang 2, ada yang 3, dan seterusnya. Nah, kelebihan yang nomor 3 itulah yang bisa dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan juga yang ada di satuan pendidikan. Untuk didistribusikan. Nah, yang berikutnya, yang tak kalah pentingnya, sudah pernah dulu ada status DPK yang diperbantukan, yang sebagian besar sudah dikembalikan ke Pemda untuk ditata ulang di dalam sekolah-sekolah negeri yang membutuhkan. Tetapi sampai saat ini masih ada 45.000 yang tersebar di berbagai wilayah dengan berbagai karakteristik yang ada. Wilayah timur, Bapak sekalian, di sana ada sekolah yang dulunya sebelum sekolah itu menjadi satu sekolah negeri, di sana adalah sekolah keagamaan, yang mana memang guru-gurunya adalah berstatus negeri. Kalau itu dibubarkan atau ditarik ke Pemda untuk ditempatkan sekolah negeri, otomatis tidak ada lagi layanan yang memberikan di sana. Nah, itu banyak sekali, sehingga masih ada 45.000 sekian. Nah, dari data yang ada ini, kita masih mempunyai kekurangan 254 untuk memenuhi hal tersebut. Nah, yang berikutnya, Bapak sekalian, kami sampaikan keterkaitan dengan kebutuhan formasi P3K yang di depan tadi, dan tadi di tahun 2023-2024. Bahwa Bapak sekalian yang kami hormati, di tahun 2023 sudah dilakukan rekrutmen 601.174. Tetapi, Bapak sekalian, baru sejumlah 296.059 formasi dari Pemda yang diusulkan. Ini dengan berbagai macam kondisi yang ada. Berbagai macam alasan yang ada. Dan juga berbagai macam karakteristik dari masing-masing Pemdanya. Nah, sehingga di tahun 2024 nanti, itu kita masih ingin menuntaskan formasi tahun 2023 yang kurang sebanyak 305.115. Kalau dengan catatan yang saat ini diajukan sebesar atau jumlah 296.059 itu semuanya terpenuhi. Gitu. Semuanya terpenuhi. Sehingga di tahun 2024 nanti masih ada 115 formasi yang masih terbuka. Yang berikutnya, Bapak sekalian, kami juga ingin mengusulkan, karena memang banyak saran masukan dari lapangan, dari sekolah, dengan berbagai kondisi yang ada, kebutuhan tenaga kependidikan juga masih banyak. Kami coba menghitung dengan berbagai karakteristik dan berbagai status yang ada, kriteria yang ada 82.717 formasi tenaga kependidikan yang juga akan kita usulkan nanti di tahun 2024. Nah, yang berikutnya, Bapak sekalian, kaitannya dengan dukungan bagaimana kita ingin mengoptimalkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan guru di satuan pendidikan. Kita sudah berbagai langkah kita lakukan dengan koordinasi dengan Panselnas untuk merumuskan, menuangkan suatu kebijakan yang terbaik yang bisa mengakomodir dengan berbagai kondisi yang ada untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut. Kita juga bersama dengan Panselnas mengadakan sosialisasi dan juga rapat koordinasi yang begitu intens dengan pemerintah daerah untuk bisa
terlaksananya seleksi SMP 3K dengan baik. Kami juga sudah memberikan asistensi kepada pemerintah daerah dalam menghitung kebutuhan formasi P3K gurunya dengan beberapa tempat yang kami lakukan. Ya. Di Kemendikbud juga menyiapkan materi pembelajaran secara online untuk membantu kesiapan Bapak Ibu guru dalam rangka mengikuti ujian seleksi nantinya. Yang bisa dilihat di laman guru belajar dan berbagi kemendikbud.go.id. Silakan Bapak Ibu bisa nanti berselancar di sana. Yang berikutnya sekalian dampak dari seleksi SMP 3K, bukan dampak ya, beberapa hal yang menjadi isu di lapangan Bapak Ibu sekalian terkait dengan seleksi SMP 3K, banyak yang memang akan berakibat yang baik, yang kaitan hal ini positif, tetapi ada juga yang memandang dari sudut pandang yang lain itu negatif. Nah, beberapa hal kami sampaikan di sini, yang tentunya hal ini kami pandang dari sudut yang positif. Yang pertama, kaitannya dalam memenuhi kebutuhan guru melalui SMP 3K yang awalnya status gurunya honor dengan berbagai kebijakan sekolah maupun dinas pendidikan yang ada, mengakibatkan penghasilan yang diperoleh beragam. Nah, tentunya hal ini kaitan dengan status SMP 3K yang berstandar dalam kaitannya pemberian penggajian, peningkatan kesejahteraan bisa terjamin. Perlindungan gurunya juga bisa kita berikan jaminan. Yang kedua, kaitannya dengan peningkatan kompetensi. Yang mana kalau kita meminta kepada Pemda maupun kepala sekolah, biasanya yang dikirim atau yang diberikan penugasan adalah guru-guru yang ASN. Karena kaitannya dengan apa? Dengan pengembangan karir yang bersangkutan. Jarang sekali guru-guru yang bertugas untuk peningkatan kompetensi diberikan kepada guru-guru yang statusnya honor. Yang berikutnya, Bapak sekalian, kami sampaikan yang awal tadi dalam hal kesejahteraan, ini dalam kaitannya dengan peningkatan gaji. Tetapi ada juga, Bapak sekalian, bahwa saat yang bersangkutan di satuan pendidikan swasta, terus saat ini diterima sebagai SMP 3K, mungkin dulu sekolah swastanya cukup bagus, sehingga penghasilannya juga cukup lumayan besar. Nah, setelah menjadi SMP 3K malah turun juga ada. Tetapi dengan adanya mereka bangga untuk bisa menjadi suatu ASN dan juga ingin mengabdikan dirinya, dia terima tidak masalah. Tapi yang sampaikan di awal tadi, banyak sekali guru-guru yang mengabdi memberikan pembelajaran, pembimbingan, statusnya honor dengan berbagai sekolah kondisi yang ada, sangat beragam sekali penghasilannya. Nah, yang berikutnya sekalian yang kami hormati, bahwa saat yang bersangkutan nanti Bapak Ibu guru menjadi ASN P3K, SMP 3K, dan juga sudah memiliki sertifikat pendidik, tentunya juga berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji. Berapa gajinya? Yang mana dulu kalau Bapak Ibu di satuan pendidikan negeri maupun sekolah swasta yang sudah memiliki sertifikat pendidik, jika belum diimpasing untuk tunjangan profesinya baru 1,5 juta. Tetapi yang sudah diimpasing menyesuaikan dengan golongan ruang pangkatnya. Nah, saat nanti Bapak Ibu dapat memenuhi atau lulus sebagai ASN P3K dan sudah memiliki sertifikat pendidik, tentunya besaran tunjangan profesinya menyesuaikan besaran dari gaji pokok ASN di jenjang ahli pertama. Dan itu yang bisa kami sampaikan.
Nah, yang berikutnya sekilas perjalanan kaitannya dengan berbagai kita mengkoordinasikan, menyusun untuk berbagai kebijakan bagaimana untuk bisa memberikan penghargaan afirmasi kepada Bapak Ibu yang saat ini sebelumnya sudah sekian lama mengabdi di satuan pendidikan sekolah negeri maupun di swasta, sehingga bisa-bisa betul-betul diberikan penghargaan afirmasi kaitannya dalam bisa untuk masuk atau bisa diangkat dalam atau masuk kotaknya persyaratan untuk bisa masuk dalam seleksi ASN P3K. Di 2021 ada afirmasi penambahan nilai yang diberikan bagi guru yang sudah bersertifikat. Juga afirmasi untuk penurunan, bukan penurunan ya, menyesuaikan nilai ambang batas bagi guru yang sudah mengabdi di atas 3 tahun, yang memang usianya sudah 35 tahun ke atas, dan juga guru-guru yang usianya di 50 tahun ke atas, itu juga sudah diberikan afirmasi penyesuaian untuk nilai ambang batas. Tahun 2022 perbaikan mekanisme seleksi untuk memastikan tidak ada guru honor yang tergeser. Ini kami sampaikan betul, karena informasi yang kami dapatkan, Bapak sekalian, ada beberapa Pemda, beberapa kepala sekolah yang begitu ketempatan ASN P3K-nya, guru honor yang ada di sekolah itu yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun maupun yang mungkin kurang, itu dipindahkan ke tempat lain. Nah, ini yang kami berharap hal ini tidak terjadi. Yang berikutnya juga penuntasan kategori P1-nya yang sudah memenuhi ambang batas passing grade-nya di tahun 2021 untuk bisa diberikan mendapatkan formasi dalam penempatan. Yang berikutnya perubahan mekanisme seleksi untuk P2 dan P3 menjadi seleksi penilaian kesesuaian yang diobservasi oleh Bapak Ibu yang diberikan ke kami nantinya. Nah, di tahun 2023 bagaimana kami bisa nantinya mengakomodir Bapak Ibu bisa masuk kantong seleksinya ASN P3K. Yang pertama, penuntasan P1 yang sudah memenuhi ambang batas passing grade tahun 2021 mendapatkan formasi penempatan. Tetapi hal ini ada catatan, Bapak sekalian. Ada yang memang dari Pemdanya dalam hal pengusulan formasinya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga dimungkinkan yang berstatus P1 belum bisa seluruhnya tuntas. Yang kedua, tidak mengusulkan juga bidang-bidang tertentu yang masuk kategori P1 yang sebetulnya ada di Pemda tersebut, walaupun cuma 1 atau 2, itu kira-kira. Nah, yang poin berikutnya di tahun 2023, perubahan mekanisme seleksi dari yang sebelumnya observasi oleh penilai observasi yang dari Bapak Ibu. Sekarang saat ini Bapak sekalian dengan observasi mandiri dengan materi tes situasional judgment test atau SJT menggunakan CAT BKN. Tentunya ini akan lebih memberikan penguasaan pemahaman kepada guru yang selama sudah melaksanakan proses pembelajaran bimbingan pasti bisa kalau betul-betul dilakukan dengan baik. Nah, yang poin berikutnya di tahun 2023, afirmasi kualifikasi bagi formasi guru TK atau SD dalam percepatan pemenuhan guru pada wilayah OSIS Papua. Ini kami lakukan dengan adanya Undang-Undang OSIS Papua bahwa untuk pemenuhan guru TK SD itu bisa dipenuhi bagi guru-guru, bukan, bagi orang yang sudah melakukan atau dilakukan pendidikan selama 4 tahun atau yang saat ini sudah mengabdi di sana, itu bisa kita afirmasikan untuk menjadi ASN. Nah, ini beberapa kali mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham sekali prosesnya, tetapi secara teknis, monggo silahkan Mas Nugroho atau Mas Diki untuk bisa diteruskan.
nanti beberapa hal yang kami sampaikan, saya akan menambahkan. Silakan Mas Diki atau Mas Nugroho. Halo, Mas. Pak Diki, suara kita terdengar. Mas Nugroho atau Mas Diki? Pak Nugroho. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan Mas, yang teknis untuk ini Mas, apa mekanisme seleksi untuk bisa sampaikan, monggo silakan. Oh, baik. Mohon izin Bapak, Ibu, Pak Pati, Pak Ses, Bapak Ibu dari Kabupaten Cirebon, melanjutkan terkait mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Ini semua pelamar gitu kan harus mendaftar. Kemudian pendaftar ini secara otomatis berdasarkan data Dapodik itu kami sudah lakukan komunikasi data dengan BKN gitu supaya bisa langsung mendeteksi pelamar-pelamar tersebut masuk ke dalam kategori apa begitu. Di dalam seleksi 2023 ini ada sebentar, maaf, mohon izin. Ya, saya lanjutkan. Di dalam seleksi 2023 ini ada dua kategori sebenarnya, yaitu kategori pelamar kebutuhan khusus dan pelamar kebutuhan umum. Di dalam pelamar kebutuhan khusus itu terdiri atas pelamar prioritas, yaitu pelamar yang sudah lulus nilai ambang batas tahun seleksi P3K tahun 2021, kemudian dari THK 2 yang terdaftar di database BKN, dan guru honorer ASN, non-ASN sekolah negeri yang telah mengabdi lama lebih dari 3 tahun. Nah, mekanisme seleksinya itu juga berbeda, dan terakhir tadi untuk pelamar kebutuhan umum adalah lulusan PPG serta guru yang terdaftar di Dapodik, yaitu non-ASN yang di sekolah negeri kurang dari 3 tahun, serta guru sekolah swasta. Nah, pelamar prioritas itu tidak mengikuti seleksi. Maksudnya tidak ada seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas karena tinggal mendaftar dan sudah langsung lulus seleksi administrasi karena menggunakan seleksi tahun lalu, menggunakan seleksi tahun sebelumnya. Kemudian untuk THK 2 dan guru non-ASN sekolah negeri yang telah mengabdi 3 tahun, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ses, menggunakan tesnya CAT tetap, tapi menggunakan sistem soal yang SJT atau situational judgment test, atau dari situ tidak ada nilai ambang batas, sehingga jika misalnya formasinya sesuai atau lebih dari jumlah pelamar, maka sangat dimungkinkan seluruh pelamarnya akan lulus. Kemudian untuk yang PPG dan non-ASN tadi, untuk yang pelamar umum, itu menggunakan soal tes kompetensi seperti sebelum-sebelumnya, ya, dengan adanya nilai ambang batas. Jadi untuk per mapelnya berbeda tentunya. Sementara untuk yang kebutuhan khusus THK dan honorer itu semua soalnya sama. Kemudian untuk formasi sendiri, formasi di daerah di Kabupaten Cirebon itu kalau dibuka formasi, maka pertama formasi harus disampaikan dulu atau diberikan dulu kepada pelamar prioritas. Nah, nanti setelah pelamar prioritas itu terpenuhi, baru untuk THK 2 dan honorer pelamar khusus non-ASN yang sudah 3 tahun, nanti baru formasi diperebutkan oleh yang pelamar umum, PPG non-ASN. Makanya kemarin untuk jadwal seleksi kan dibagi 2 ya. Pelamar kebutuhan khusus itu melamar dulu semua, nanti sisa formasinya baru diperebutkan oleh pelamar kebutuhan umum. Nah, untuk pelamar untuk THK 2 ini di sini di poin nomor 2
3, 4 gitu kan, yang menggunakan CAT, semuanya diberi kemungkinan Pemda untuk melakukan seleksi kompetensi teknis tambahan melalui pengawasan perilaku profesionalisme. Jadi nanti dinas dan BKD dapat memberikan tes gitu, seleksi kompetensi teknis tambahan di luar seleksi kompetensi teknis yang ada. Namun dalam hal ini Kabupaten Cirebon saat ini tidak melakukan seleksi kompetensi teknis tambahan. Lanjut, Mbak Putri, slide berikutnya. Ya, ini alur penggambaran yang tadi kita sampaikan bahwa untuk komunikasi data sudah berjalan antara Kemdikbudristek dan BKN, gitu. Kita melakukan sinkronisasi NIK dengan Dukcapil, kemudian SSCSN nanti membaca NIK ini termasuk kategori mana, gitu. Sehingga seluruh pelamar yang sudah berhasil mendaftar itu berarti sudah terkategori secara sistem otomatis, begitu, dan layak mendaftar. Jadi kalau misalnya ada yang guru dirasa belum 3 tahun, itu kalau dia sebagai pelamar kebutuhan khusus, maka secara riwayat Dapodik sudah dijamin oleh Kemdikbudristek bahwa dia termasuk kebutuhan khusus. Kemudian PPG itu benar-benar memang berarti berada atau ada pada database lulusan PPG. Kemudian yang THK 2 berarti memang sudah secara sistem memang benar-benar ada dalam database PKN. Begitu. Jadi tidak ada individu yang di luar data-data tersebut. Semuanya ada dalam Dapodik dan BKN. Gitu. Nah, kemudian setelah terdeteksi dia kategori yang mana, tentunya dia sudah dibagi 2 begitu. Jadi sudah tidak saling mengambil data formasi. Kemudian untuk seperti biasa melamar pada jabatan mana itu pasti harus sesuai dengan senioritasnya. Jadi ya kalau punya sertifikasi atau kualifikasi pendidikan begitu, kualifikasi pendidikan guru kelas, maka ya bisa melamar ke guru kelas, tidak bisa melamar ke agama dan begitu sebaliknya. Intinya linearitas sesuai dengan edaran yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek 980 ya. Kemudian setelah mendaftar ada seleksi administrasi dan kita sudah selesai seleksi administrasi kemarin. Ini seleksi administrasi oleh Pemda. Di situ juga ada sanggah seleksi administrasi dan pengumuman hasil sanggah. Nah setelah itu sekarang kita tahap yaitu mulai masuk ke seleksi kompetensi karena jadwal sudah disampaikan ke masing-masing akun SSCSN ya. Bahkan kami sendiri belum tahu individu ini ujiannya nanti di Cirebonnya mungkin di kantor kantek atau milih ujian tempat lain gitu kan, atau jadwalnya kapan itu sebenarnya individu sendiri yang pastinya tahu di akun SSCSN-nya mereka masing-masing. Kemudian nanti setelah seleksi tambahan terakhir di sekitar bulan Desember menurut jadwal baru ada pengolahan hasil dan pengumuman hasil seleksi kompetensi. Dan ini lanjut saja nih ini jadwal yang sama seperti yang disampaikan sebelumnya. Lanjut. Nah, ini seleksi kompetensi tambahan ada 10 aspek yang dinilai: kematangan moral spiritual, kematangan emosional, keteladanan, interaksi pembelajaran sosial, keaktifan organisasi profesi, kedisiplinan, tanggung jawab, perilaku inklusif, yaitu bagaimana perilaku terhadap siswa-siswa, terutama yang keadaan disabilitas begitu, kemudian terhadap perlindungan dan kerjasama dan kolaborasi. Nah ini masing-masing satu dinas pendidikan dan satu BKPSDM yang akan melakukan penilaian. Dalam hal ini kita menggunakan sistem sendiri yang dikembangkan oleh Kemdikbud. Nanti Pemda melakukan usulan atau melakukan usulan, menyampaikan surat usulan, akan mengadakan SKT begitu ke kami dan nanti kami beri setujuan. Nanti akan diberikan akun dan user dan password untuk selanjutnya melakukan tes pada waktu yang telah ditetapkan. Gitu. Hanya tinggal memberikan nilai saja gitu pada setiap individu. Nanti data ini nanti akan dikirimkan ke SSSN tentunya dengan pembobotan
di Kemenpan yang baru kan dijelaskan bahwa kalau mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan berarti nilai seleksi kompetensi teknis semula bernilai 70% dan seleksi kompetensi teknis tambahan bernilai 30%. Tapi kalau tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan berarti semua nilai 100% dari seleksi kompetensi teknis. Mungkin itu lanjut. Dan semua informasi ada di portal guru pppk.kemdikbud.go.id. Nah, ini kondisi usulan formasi dan data di Kabupaten Cirebon. Ya, ABK kita hitung untuk 2023 ini 12.320. Semua guru mapel di sekolah di Kabupaten Cirebon, TK, SD, SMP begitu. Jenjang, kemudian total ASN yang ada terdiri dari PNS, lulusan P3K 2019, P3K 2021, dan P3K 2022, itu semuanya 8.244. Dan Cirebon mengusulkan, Pemda Cirebon mengusulkan 1.804 formasi, di dalamnya ada 20 P1 yang mudah-mudahan kita bisa tuntaskan di tahun ini, sehingga masih tersisa 2.272 kurangan ASN. Usulan formasinya sebanyak 1.804 itu terbagi dari pelajar agama Islam, bahasa Indonesia, bimbingan konseling, IPA, IPS, guru kelas, penjas orkes, PPKN, prakarya, seni budaya, dan TIK. Dan ada jumlah pelamar, total pelamar hanya 2.434. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tambahannya Pak Ses, kami kembalikan. Oke. Terima kasih Mas Nugroho. Bapak sekalian, coba Mbak Putri ke slide nomor 11. Ya, ya. Yang tadi Mbak, slide 11 Mbak. Satu lagi. Satu lagi Mbak, satu lagi. Ke bawah, ke bawah. Terus satu lagi. Ya, stop. Nah, Pak Bupati, Bapak sekalian yang kami hormati, sebetulnya kami juga sudah mencoba untuk memberikan alternatif solusi penyelesaian. Ini kami lakukan kenapa? Dimungkinkan dari formasi yang ada, tetapi pelamarnya cukup lumayan banyak, sehingga perlu adanya pilihan yang tentunya yang mengetahui persis keterkaitan dengan beberapa komponen dalam Kemendikbud 298 2023 itu Bapak Ibu pimpinan di Pemda, kepala Bapak Ibu Kepala Dinas dan jajarannya, dan juga tentunya dari unsur kepala Pemda yang ada. Nah, ini kami memberikan peluang untuk bisa melakukan seleksi kompetensi tambahan untuk bisa memberikan gambaran mana sekiranya yang memang Bapak Ibu pimpinan sesuai dengan kondisi, situasi maupun penilaian dari Bapak Ibu bisa menentukan. Nah, artinya dari jumlah pelamar yang ada, Bapak Ibu bisa memberikan masukan juga penilaian yang menjadi suatu bentuk pembobotan, masuk dalam pembobotan tersendiri. Dan ini cukup lumayan besar bobotnya 30%. Tetapi sepertinya nih apakah betul, dan kami juga sudah cek ke Bapak Ibu dan rekan-rekan yang di kami pun, sepertinya dari Pemda Kabupaten Cirebon tidak mengusulkan untuk dilakukan seleksi kompetensi tambahan. Itu tambahan dari kami, dan beberapa hal secara teknis maupun data sudah disampaikan oleh Mas Nugroho.
Demikian Pak Bupati, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala BPSDM Kabupaten Cirebon yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami, bisa dicermati, sehingga tentunya kita berharap dalam proses seleksinya Bapak Ibu bisa mengikuti semua dengan baik, mengerjakan, menyelesaikan soal dengan baik, dan harapannya seluruh formasi yang ada itu bisa terpenuhi, dan tentunya ini akan memberikan layanan kepada peserta didik kita dengan baik, sehingga akan meningkatkan proses pembelajaran dan berdampak kepada peningkatan mutu pendidikan. Itu yang bisa kami sampaikan, Bapak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekretaris. Tepuk tangan Jenderal GTK atas pemberian waktunya. Kami Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengapresiasi kesediaan waktu Bapak untuk membersamai kami calon-calon ASN di Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pak Sekjen. Terima kasih sekali lagi Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau memang sudah, mohon izin kami Bapak Bupati. Terima kasih. Monggo Pak, terima kasih. Terima kasih waktu. Salam hormat, sehat selalu, sukses selalu Bapak sekalian, tetap semangat. Terima kasih Pak, terima kasih. Bapak juga diberikan kesehatan selalu. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur diri. Nggih Pak, monggo, makasih. Terima kasih atas sambutan dan arahannya dari Bapak Temu Ismail SPD MSI. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon kepada Bapak Haji Ronianto SPD MM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid PPI, Pak Kabid PPI YKPSDM Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Mas Jen Kasitentis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bidang SMP, para panitia, rekan-rekan guru calon ASN yang berbahagia. Nah, kalau lihat wajah-wajahnya si wajah-wajah ceria. Ya, kita harus positif thinking, jangan sampai negatif thinking ya, karena itu nanti akan membawa jiwa kita ke hal-hal yang sesuatu yang positif gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rekan-rekan para honor yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kami sudah bisa menyambungkan antara rekan-rekan sekalian dengan para pejabat yang mungkin nanti akan mengambil langkah-langkah terkait dengan langkah-langkah selanjutnya, di mana kami berusaha sekuat tenaga untuk saudara-saudara sekalian untuk bisa diangkat menjadi P3K di awal tahun nanti. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kita sebenarnya siap saja gitu untuk melaksanakan kegiatan pengangkatan ya Pak Ramdan, tapi dari kuota yang ada itu kemarin karena ada ketidak konsisten dari keputusan pemerintah pusat yang terus berubah menjelang saat-saat pendaftaran untuk batas waktunya, sehingga ada hal-hal mungkin yang tidak bisa kami kendalikan. Karena itu adalah kewenangannya, adalah kewenangan dari kementerian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu disampaikan bahwa tadi ya bahwa tes yang akan disampaikan pada kesempatan nanti itu adalah salah satunya adalah materi tesnya itu adalah dengan materi SJT. SJT itu adalah situational judgment test. Jadi itu
mungkin nanti soalnya bukan lagi soal teori. Ya. Kalau di sini situational judgment test. Situational judgment test. Jadi Bapak dan Ibu harus mengambil keputusan dalam sebuah situasi. Misalnya ada anak nakal begini-begini, bagaimana caranya itu? Sengaja kami mengatakan bahwa sebenarnya kalau misalnya usia-usia segini untuk menghafalkan itu susah. Kalau yang keluarnya masalah undang-undang, masalah Permendikbud, wis 0 KB. Ya. Sebab itu hafalan. Kalau hafalan usia segini, boro-boro lah. Ngapalkan besok harus masak apa saja gitu. Besok jajan anaknya dari mana? Karena habis untuk itu maka memori di otaknya itu penuh, sudah penuh. Jadi kalau untuk mengambil sebuah keputusan tes, ya harus berbentuk teori dan sebagainya, saya yakin akan berat. Akan berat. Makanya kemarin ada yang nanti saya gimana, saya ini sudah sepuh, sudah tua, bersaing dengan, jangan patah semangat. Ya, jangan patah semangat. Nah, dengan adanya situation judgment test tadi, SJT, ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari kementerian terhadap tahulah gitu. Apalagi mohon maaf yang sudah sepuh itu ya, untuk ngadepi komputer saja itu sudah ndredeg gitu. Sudah ndredeg, apalagi sudah duduk, kacamatanya dilepas, beli katon, dinggo maning, blereng gitu. Nah, situasi-situasi yang demikian tentunya harus dihadapi bersama. Makanya sekarang kita kumpulkan di sini ini dalam rangka tidak akan mengatakan undang-undang nomor sekian, enggak usah gitu. Ya, Pak Kabid. Misalnya Pak Kabid undang-undang nomor sekian tentang ASN, materi-materi gitu mah enggak usah. Sekarang tinggal bagaimana menguatkan rekan-rekan. Kata orang itu kalau misalnya ngasihnya materinya materi pelajaran percuma. Sekarang duduk masih ingat 3 langkah jalan pulang hilang KB. Yakin nih. Yakin nih. Makanya pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan ini SJT yang tadi mudah-mudahan komposisinya besar. Ya. Komposisinya besar sehingga kalau menggunakan teori-teori begitu gitu ya, teori menyelesaikan persoalan dan sebagainya, saya yakin Bapak dan Ibu mampu untuk menganalisa. Nah, sekarang makanya modelnya sekarang dikumpulkan tuh bukan nggak akan dapat materi undang-undang ASN, nggak akan dapat materi tentang IKM, nggak akan dapat materi tentang PMN, nggak usah. Karena percuma wajah-wajah begini saya yakin sama. Kapasitasnya sudah bisa saya lihat. Kapasitasnya sudah bisa saya baca. Malah setelah pulang dari sini, kalau di sini dikasih undang-undang, dikasih tentang materi, balik maning ke rumah, ditanya sama suaminya, Bu, tadi pertemuan di Pondok Abra, embulah tambah puyeng. Gitu kan? Nah, makanya di sini enggak usah dikasih materi-materian. Tapi kita tekankan nanti kepada para pemateri bahwa yang penting itu adalah penekanan inti-inti dari soal-soal itu. Kalau diberikan soal nih, saya kasih buku satuan tentang soal-soal CAT. Yakin dibaca lu.
Yakin tidak dibaca. Kalau saya bagikan rebutan, pasti rebutan. Tapi sampai di rumah boro-boro. Makanya enggak usah dibekali dengan hal-hal yang begitu. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu sekalian dengan usia yang tadi ya sudah di atas. Ada yang masih di bawah 30 tahun? 30 tahun. Oh. Ada loh Pak. Oh, masih ada. Ada Pak tuh. Tapi jumlahnya sedikit ya. Yang di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun. Langsung semua kayaknya. Oh, ada. Oh, masih ada. Ya. Jadi itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita berusaha untuk kenapa tadi ada satu sebenarnya kesempatan yang diberikan oleh kementerian yaitu seleksi kompetensi tambahan. Ya, ada seleksi kompetensi tambahan yang memang itu diberikan kementerian Menpan maupun Kemendikbud untuk diberikan kewenangan kepada BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk bisa menentukan uji kompetensi tambahan. Tapi gitu, tadi disampaikan oleh Pak Sekjen GTK bahwa kita tidak mengambil itu. Kalau diambil subjektivitasnya tinggi. Yang mumetnya saya. Yang mumetnya Pak Ramdan. Mas Jen nanti mumetnya itu. Mumetnya apa? Karena semua nilainya subjektif. Tidak bisa diinikan dengan objektivitas. Sebagai contoh di situ. Kematangan moral. Kami harus nilainya kematangan moral itu seperti apa. Yang saya dengan ibu saja tidak kenal. Enggak pernah bertemu suatu dalam hal ini hanya beberapa jam. Moralnya bagaimana Bapak dan Ibu saya enggak kenal. Harus menilai 2.400 orang. Ya enggak sanggup toh. Kemudian kematangan emosional, keteladanan. Ya saya harus ngintilin satu-satu. Baru tahu kan gitu ya Pak Ramdan. Keteladanan orang itu teladan enggak? Ayo kita liatin ini itu. 2.400 orang mampu? Enggak. Kalau diikutin pun bisa saja diikutin. Yang diikuti itu jadinya baik-baik semua karena sedang diikuti. Makanya itu tidak kami ambil. Biarkan kami serahkan kepada BKN untuk menggunakan cat saja. Nah, di cat juga tadi disampaikan ada data di SCT itu merupakan sebuah mungkin boleh dikatakan sebuah materi yang tidak lagi berbasis pada pengetahuan, tetapi berbasis pada pengalaman Bapak dan Ibu dalam melakukan tugas di sekolah. Tadi kasus modelnya anak begini, cara penyelesaiannya seperti apa, anak begini, penyelesaiannya seperti ada, materi begini, ngajarkannya bagaimana. Mungkin akan seperti itu ya, rekan-rekan. Karena sampai sekarang juga Pak Ramdan nggak tahu soalnya seperti apa. Kalau Pak Ramdan tahu juga nggak akan diberikan. Ya tadi, karena apa? Kalau diberikan juga percuma, hilang lagi. Lupa lagi. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah usaha pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk bisa memberikan kesejahteraan yang lebih. Mudah-mudahan ada 2.400-an ya, 2.400 rekan-rekan yang terdaftar sebagai seleksi, tapi kami hanya mengangkat 1.800. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang terbaik. Jangan kemudian Bapak dan Ibu pesimis. Aduh, saya nanti kalah saing dan sebagainya. Enggak usah, hilangkan semua itu. Yakin bahwa Bapak dan Ibu mampu bisa. Ya, mampu dan bisa. Mudah-mudahan seleksi ini meskipun nanti ada sekitar 600 yang enggak masuk gitu. Mudah-mudahan nanti diberlakukan seperti P1 yang tahun lalu. Kami Pak Bupati tidak akan membiarkan rekan-rekan sekalian berjuang sendiri. Kami akan selalu, Pak Bupati sudah menginstruksikan ke BKPSDM, ke Dinas Pendidikan untuk terus mengawal dan membersamai rekan-rekan kalian untuk terus memperbaiki status dan memperbaiki nasib serta
memperbaiki ekonomi Bapak dan Ibu sekalian. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dalam melaksanakan perjuangan ini, dan saya minta rekan-rekan sekalian ya tahu berterima kasih kepada orang tua kita. Siap untuk berterima kasih kepada orang tua? Siap. Kami menunggu itu. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus sekali lagi yang luar biasa untuk Pak Haji Ronianto. Demikian sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang PPI BKSPDM Kabupaten Cirebon kepada Bapak Ramdan SAP. Kami persilakan. Yang terhormat guru saya, sahabat saya, Pak Haji Roni, Pak Kadis. Yang terhormat Mas Jen, ini dulu dari zaman beliau masih jadi orang pergerakan, udah kenal dengan saya, sering debat panjang dengan saya. Yang terhormat teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita bersyukur kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dalam rangka mengejar takdir kita ya, yang kita perjuangkan yang telah lama. Mungkin saya tidak panjang lebar karena sekarang saya Pak Kadis lagi disibukkan sebenarnya mah. Kita menjadi tuan rumah di sini, ternyata panitianya ternyata dari kita, walaupun kita tidak punya formasi CPNS Pak Kadis. Dari hari Kamis kita sudah mulai disibukkan di sini. Padahal acara kita hanya nanti tanggal 16 sampai tanggal 21. Jadi kami dari Kamis terus-terusan standby di Apita karena masing-masing instansi yang membawa formasi tidak membawa panitia. Jadi kita sekarang juga lagi acara untuk KPK, BRIN, dan PPATK. Mungkin gitu. Jadi intinya teman-teman akan bertemu dengan kami di Apita itu di tanggal 19 sampai tanggal 21. Jadi 19-20 kita full guru semua, dan di tanggal 21 ada irisan di sesi pertama. Jadi dari 19 sampai 21 sesi pertama. Satu hari itu 3 sesi, satu sesinya 400 orang. Jadi teman-teman persiapkan fisik dan mental karena akan memakan waktu lama untuk menunggu. Jadi persiapkan sebelum berangkat, kita sudah sarapan, kita sudah persiapkan semuanya, karena waktunya prosesnya sangat panjang. Untuk sesi 1 kita mulai 6:30 udah mulai registrasi, dengan tes mulai jam 8. Untuk sesi 2-nya dari jam 8 kita mulai tes 10:30. Dan untuk sesi 3-nya dari jam 11 itu kita mulai masuk jam 13. Dan sesi 4 kita dari jam 1 sampai jam 3 tesnya. Jadi sampai sore. Jadi kita teman-teman jangan salah lihat penjadwalan. Jangan berjadwal, lihat sesi dan lihat hari juga. Karena itu kita walaupun kita tuan rumah dan panitia itu kita hanya panitia di ring 2. Ketika masuk ke setelah masuk ruang registrasi itu udah punya BKN. Apapun aturannya ada di BKN. Jadi teman-teman ketika masuk steril BKN jaga sikap, jaga segala macam karena kita udah tidak bisa masuk ke sana lagi. Jadi ingatkan teman-teman sebelum masuk ke sana teman-teman sudah tidak haus, sudah tidak lapar, sudah tidak pingin kencing, tidak pingin segala macam. Persiapkan itu mungkin kunci-kunci dari kami karena tadi juga banyak permasalahan juga untuk teman-teman yang CPNS. Yang kedua mungkin seragam sesuai dengan yang kita umumkan. Karena BKN akan ketat dan ketika ada kesalahan langsung dikeluarkan Pak Kadis. Jadi mohon dipersiapkan itu karena walaupun kita tuan rumah tetap panitia kita Panselnas di BKN. Jadi semua barang-barang tidak boleh membawa barang-barang apapun selain KTP dan kartu tes. Jadi bagi ibu-ibu yang bawa pakai perhiasan, pakai apapun, HP segala macam nggak boleh ada yang itu dibawa.
Kedua mungkin nanti jangan, karena ruang parkir yang terbatas, diusahakan untuk rombongan kita berangkat. Ya, jadi kita tidak mengganggu dengan dipusingkan dengan parkir. Mungkin itu untuk pelaksanaan tes. Dan untuk SJT mungkin Pak Kadis sedikit informasi, ternyata ini yang selalu bikin saya sirik tuh. Teman-teman itu kalau dengan Mas Jen, dengan Pak Kadis ngomong guru mah bulit lah. Dalam segala hal bulit aja, selalu diistimewakan. Kita teman-teman kita di teknis dan dinas kesehatan, di tenaga kesehatan, kita sedang berjuang, benar-benar berjuang apa adanya. Sebentar, ada dulu. Sedikit lagi, mungkin sedikit lagi kita bahas apa itu SJT ya. Jadi ini yang dibilang kenapa guru selalu diistimewakan, itu kekuatan guru. Jadi mungkin yang lain itu sering saya bilang ketika sosialisasi, apa sih soal P3K itu? Soal P3K itu seperti uji kom ya.
uji kompetensi. Kalau ibu-ibu pernah mau PPG mau apa mirip gitu soalnya. Sebenarnya kalau yang real nih, kesehatan teknis sama soalnya begitu. Jadi kita kuasai Permenpannya. Mungkin pernah menerima materi-materi yang Permenpan kemarin nih, surat edaran. Ada 39 butir. Nah, kalau mau fair dengan semua dengan kesehatan itu sama sudah, kan materinya udah dikasih tahu. Kenapa guru jadi SJT itu yang ada bingung saya juga. Tapi menurut saya ketika ibu-ibu mengambil satu keputusan, ibu harus punya modal juga kan, karena kalau ibu tidak tahu aturan untuk mengambil keputusan itu, ya ibu berarti menurut persepsi pribadi. Jadi kalau kata saya, tidak salahnya ibu membaca juga yang Permenpan yang 39 butir itu, Permenpan tentang jabatan fungsional guru, kita pelajari juga. Jadi untuk menambah wawasan ibu untuk menentukan jawaban di studi kasus itu. Jadi bukan berarti kita tidak harus boleh membaca hanya mengandalkan perspektif kita aja. Kalau perspektif kita liar, mungkin kita tidak akan sesuai dengan yang ada di Permenpan tentang guru. Jadi harapan saya teman-teman semua tetap membaca, memperbanyak literasi. Karena SJT itu bukan berarti tesnya SJT aja, Bu. Jadi SJT itu ternyata hanya pengganti kompetensi teknis. Kalau teman-teman yang lain kompetensi teknis itu Permenpan dokter, jadi tentang masalah perkedokteran, tentang dokter harus gimana, guru juga harus begitu kan. Permenpan tentang guru itulah yang akan keluar kuasai itu. Tapi karena guru itu jadi SJT, tapi tetap hanya teknis aja yang berubah. Untuk manajerial, sosiokultur, dan wawancara tetap sama. Jadi teman-teman tetap harus menambah literasi juga. Cuman teman-teman ditolong di teknisnya hanya SJT, hanya studi kasus. Tapi saya mohon karena ini adalah persaingan, alangkah bijaknya tetap belajar sama dengan yang lain. Jadi ketika tesnya diturunkan tingkat kesulitannya, bukan berarti kita menurunkan juga daya juang untuk kita belajar. Daya juang kita belajar tetap tingkatkan, tapi alhamdulillah tesnya diturunkan standarnya. Karena jangan lupa juga khususnya untuk guru kelas, dari 1.100 itu ada 1.500 yang pendaftar. Di sana ada pertarungan di sana, ada perjuangan di sana. Jadi teman-teman saya harap maksimalkan kesempatan ini. Jangan pernah menganggap yang menang itu ada apa-apa dengan kami. Jadi yang nanti yang berhasil itu benar-benar dari daya juang dan kemampuan teman-teman yang lulus itu. Mumpung masih ada beberapa hari lagi, ayo kita tambah, perbanyak literasi itu, karena Pak Kadis tadi bilang, saya yang paling tidak setuju ada seleksi tambahan. Karena kalau ada seleksi tambahan, mungkin saudara saya ada 20 masuk semua ya. Belum saudaranya Pak Kadis, saudaranya Mas Jen. Saya tidak mau itu, saya ingin pertarungan ini fair, pertarungan ini terbuka, berkeadilan. Jadi saya minta teman-teman sudah dimudahkan oleh aturan, mungkin saatnya teman-teman untuk menambah literasi, untuk menambah kemampuan teman-teman memecahkan studi kasus itu. Bukan berarti tidak belajar lagi, bukan. Karena ingat, dari 1.100 itu ada 1.500 yang daftar. Jadi mungkin dari 4 pendaftar harus mengalahkan 1 ya. Teman-teman tetap harus ingat gitu, karena ini dari awal ini bukan pengangkatan, ini kompetisi yang lebih berkeadilan. Mungkin itu. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat menjemput takdir yang telah kita perjuangkan. Semoga apa yang kita harapkan akan kita dapatkan sesuai dengan hak dan hasil kita berjuang itu. Dan saya minta jangan pernah ketika nanti ada pemenang, itulah pemenangnya. Tidak ada lagi bahwa si pemenang itu melalui jalan-jalan yang tidak sesuai aturan. Saya jamin sekarang sesuai dengan aturan semua. Kembali lagi, kenapa kami tidak mengambil
kompetensi tambahan karena saya ingin paling fair, akuntabel, dan berkeadilan. Terima kasih, selamat berjuang. Semoga kita ketemu di penyusunan NIP nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang luar biasa untuk Pak Haji. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Bidang PPI BKS PDM Kabupaten Cirebon. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan arahannya, Pak. Terima kasih telah membersamai kami di rangkaian acara ini. Demikian rangkaian acara pembukaan dan arahan dalam persiapan dan penguatan rekrutmen P3K Guru Kabupaten Cirebon tahun 2023. Kepada Bapak Bupati, Bapak Jenderal GTK Kemendikbudristek RI, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Kepala Bidang PPI BKPSDM Cirebon, kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya akan nanti kami sampaikan setelah isoma atau tepatnya jam 1. Kami selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hadirin sebentar kita akan ada sesi foto bersama. Pak, sebelumnya nih Pak, slogan kami P3K Guru harus lulus dan Tetap lulus. Ya, harus lulus Untuk dan hadirin tetap lulus. di tempatnya berdiri untuk melakukan sesi foto. Nomor 100 ya Pak. Mudah-mudahan bisa diluluskan juga Pak. Ya. Silakan foto bersama, merapat Ibu, Bapak silakan merapat. Kita bersama-sama untuk foto bersama.